Ibtu Rudiana tak bergeming saat tahu dua saksi kasus Vina buka kartunya di sidang PK6 terpidana. Dua saksi kunci kasus Vina Cirebon memberi kesaksian resmi lewat sidang peninjauan kembali, PK6 terpidana kasus tersebut, pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Adapun, 6 terpidana itu adalah Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, dan Supriyanto. Nama Ibtu Rudiana juga tak jarang disebut dalam sidang PK hingga sejumlah saksi juga berani membuka kartu ayah kandung Eki itu. Seperti dua saksi kunci kasus Vina, yakni Liga Akbar dan Dede Riswanto, mereka sudah mengaku dan membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan. Liga dan Dede sama-sama mengatakan bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Menanggapi sidang PK tersebut, Ibtu Rudiana pun tak bergeming. Dia tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara tersebut. Ibtu Rudiana berdalih bahwa dia sudah mempunyai pengacara yang akan menjelaskan semuanya nanti. Kaitan karena saya sudah ada lawyer bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official, dikutip dari tribunnewsbogor.com. Dede siap dihukum gantikan 7 terpidana kasus Vina di penjara. Dede Riswanto mengaku siap menggantikan posisi 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini dihukum penjara seumur hidup. Bahkan Dede siap jika harus dihukum mati atas apa yang telah dilakukan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkapkan Dede saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat tanggal 12 September tahun 2024. Di sidang yang dipimpin Hakim Arif Ferdian, Dede mencabut keterangan dalam BAP tahun 2016 yang menyebut dia mengetahui adanya pengejaran dan pelemparan batu yang dialami Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Diakui Dede, saat itu dia memang bersama AF sedang membeli rokok dan kopi sachet di warung Madura yang jaraknya 120 meter dari SMP 11 Cirebon. Namun, saat itu kondisi gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun di SMP 11, apalagi posisinya juga menikung dari warung Madura tersebut. Saya tidak melihat anak-anak nongkrong dan tidak melihat kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover, katanya. Dede mengaku diajak ke Polres Cirebon Kota oleh AF meski tidak tahu apapun dalam kasus Vina. Di sana dia bertemu Ibtu Rudiana, dan diarahkan untuk memberikan kesaksian. Dia sempat bertanya ke AF, kenapa harus berbohong? Kata AF dia kesal karena pernah digerebek warga sekitar saat membawa cewek di rumah pada tanggal 25 Agustus tahun 2016. Dede juga mengaku pernah mendapat panggilan sidang, namun oleh Ibtu Rudiana dia dilarang datang. Katanya, udah tenang aja, tidak usah datang, ungkap Dede. Dede mengaku pada tanggal 2 September tahun 2016 itu dia menandatangani berita acara pemeriksaan di setiap lembaran, meski dia tidak membaca kembali per lembarnya. Lalu, terkait BAP tertanggal tanggal 23 November tahun 2016 yang juga ada di perkara ini, Dede mengaku sama sekali tidak pernah diperiksa di Polda Jabar. Dia mengaku pada 2016 hanya diperiksa di Polres Cirebon Kota. BAP Polda Jabar 2016 ada gak muka saya di CCTV? Gak mungkin dong CCTV gak bisa dibuka, sindirnya. Kuasa hukum terpidana lalu meminta Dede untuk mencocokkan tanda tangannya, paraf, di BAP tanggal 23 November dan diakui Dede itu bukan tanda tangannya. Agak berbeda tanda tangannya, katanya. Pada saat itu saya gak ngerti paraf. Tidak pernah saya, sambungnya. Dede juga mengaku tidak pernah disumpah saat memberikan keterangan di kasus ini, karena itu kalau jaksa memiliki berita acara sumpah, hal itu sangat aneh. Tidak pernah sama sekali Pak disumpah. Itu pun BAP cuma 1 jam, akunya. Kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso lalu menantang Dede untuk berkata jujur di sidang ini karena sudah disumpah. Tidak masalah Pak, detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap, tegas Dede disambut aplaus sepengunjung sidang. Dede mengaku saat ini berkata jujur karena merasa bersalah. Saya 8 tahun berpikir, hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, akunya. Penyesalan Dede semakin besar setelah tahu ada terpidana yang mau menikah 2 minggu sebelum ditangkap, harus gagal dan belum menikah sampai sekarang. Makanya perceraian sudah saya anggap itu saya karma. 8 tahun saya merasa bersalah. Biaya hidup bebas, makan, tidur enak, apa yang saya pengen asalkan ada uang, saya bisa beli. Sedangkan dia di dalam 8 tahun harus bertahan. Saya hormat pada 8 terpidana, katanya. Dede mengaku selama 3 bulan kasus Vina kembali viral, dia tidak bisa tidur. 3 bulan viral, saya susah tidur jam 4 jam 5 saya memikirkan Pak. Kalau itu ada di keluarga saya bagaimana Pak, katanya. Dede menandaskan apa yang dikatakan di persidangan ini adalah yang sebenarnya.
Saya siap menggantikan 7 terpidana, saya siap. Detik ini pun saya siap, tegasnya. Dede mengaku mengetahui kalau dia sudah dilaporkan ke Bareskrim karena memberikan keterangan palsu pada 2016. Dia pun sudah siap untuk diperiksa. Sangat siap, Pak. Bahkan saya menunggu Unggu dari kemarin diperiksa di Mabes, katanya. Saya minta maaf pada keluarga terpidana, pada 8 terpidana, atas fitnah saya. Keterangan palsu saya membuat hidup Anda sengsara, katanya. Dede juga memberikan pesan ke Aep yang hingga kini masih kukuh dengan keterangannya. Aep, hati dia lebih kejam dari binatang, Pak, tegasnya. Nasib RT Pasren di ujung tanduk seperti Ibtu Rudiana. Tak hanya Ibtu Rudiana, nasib mantan Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kahfi juga di ujung tanduk dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi mengungkap kebohongan Pasren dan Kahfi saat hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Satu di antaranya, mantan Ketua RW 10, Itno Supriyanto. Itno mengungkap beberapa saat setelah para terpidana dicinduk polisi Polres Cirebon Kota, keluarga mereka mendatanginya. Keluarga terpidana ini meminta bantuan Itno untuk mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Keluarga terpidana berharap RT Pasren mau memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang keberadaan para terpidana ini saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keluarga meyakini para terpidana ini berada di rumah milik RT Pasren bersama Kahfi semalaman hingga pagi. Namun, RT Pasren dalam keterangan di kepolisian justru mengaku tidak tahu menahu keberadaan terpidana. Setelah didatangi keluarga terpidana, Itno pun mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Semua keluarga terpidana datang, maksudnya untuk datang ke rumah Pak RT Pasren, untuk Pak RT berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, ungkap Itno. Itno membantah saat itu keluarga terpidana memberikan amplop berisi uang untuk RT Pasren. Tidak ada amplop. Itu memang spontanitas keluarga terpidana minta diantar ke Pasren untuk menyatakan anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, sebut Itno. Lalu, bagaimana respons RT Pasren saat itu? Pak Pasren bilang itu sudah urusan polisi, angkat tangan, ujar Itno sambil mengangkat tangan memperagakan sikap RT Pasren saat itu. Keterangan Itno ini membantah ucapan RT Pasren yang menyebut keluarga terpidana memberikan amplop agar mau bersaksi mengakui para terpidana tidur di rumahnya. Padahal, kata Pasren, saat itu dia tidak melihat para terpidana ini di rumahnya. Sebelumnya, para terpidana saat menjadi saksi mahkota untuk terpidana lain juga mengungkap bahwa mereka tidur semalaman di rumah RT Pasren bersama Kahfi, salah satunya Hadi Saputra yang mengaku saat tewasnya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, dia tidur di rumah kontrakan milik Kahfi, RT Pasren, bersama 9 temannya. Hadi dan 9 temannya itu baru bangun esok harinya, tanggal 28 Agustus tahun 2016 setelah dibangunkan RT Pasren. Hadi bahkan baru mengetahui tewasnya Eki dan Vina di flyover Talun setelah 2 hari kejadian. Karena tak tahu menahu, Hadi pun melakukan aktivitas seperti biasa. Baru, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 saat tengah berkumpul dengan teman-temannya dia ditangkapi polisi dari unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itulah penderitaan Hadi dan teman-temannya dimulai dengan penganiayaan yang dilakukan penyidik hingga divonis hukuman seumur hidup. Ibtu Rudiana belum menyerah meski 2 saksi buka kartunya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski 2 saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. 2 saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming.
Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer, Mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja, artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman AF. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh AF dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. AF memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan AF, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti AF dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto.